Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesyana Oktarita, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen hubungan masyarakat. Yang keenam, supervisi madrasah. Yang ketujuh, bimbingan konseling. Yang kedelapan, pengelolaan pusat sumber belajar atau media. Baiklah, ke-8 standar nasional pendidikan ini akan saya sesuaikan dengan di MTS Nur Syahadah Kota Jambi. Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik adalah menata proses kesiswaan mulai dari pre-rekrutmen, mengikuti pembelajaran sampai lulus sesuai dengan institusional yang berlangsung secara efektif dan efisien. Terus, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individual, sosial, aspirasi, kebutuhan, segi potensi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. A. Merencanakan jumlah peserta didik yang diterima. B. Menyusun program kegiatan kesiswaan. 2. Rekrutmen peserta didik. A. Membentuk panitia. B. Pemasangan pengumuman peserta terbuka. 3. Seleksi peserta didik. A. Melalui tes atau ujian. B. Melalui pengurusan bakat. C. Berdasarkan nilai SKHU atau UN. 4. Orientasi. A. Memahami segala peraturan. B. Agar aktif dalam kegiatan sekolah. 5. Pembagian lokal. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. 7. Pencatatan dan pelaporan. 8. Kelulusan dan alumni. Layanan manajemen peserta didik. 1. Layanan bimbingan konseling. 2. Layanan perpustakaan. 3. Layanan kantin. 4. Layanan kesehatan. 5. Layanan transportasi sekolah. 6. Layanan asrama. Selanjutnya, manajemen peserta didik di MTS Nur Syahadah sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Hanya saja layanan yang terdapat di MTS tersebut belum sepenuhnya ada, mungkin dikarenakan lokasi yang tidak memadai. Seharusnya seperti layanan kantin, layanan transportasi sekolah, layanan asrama. Mungkin layanan transportasi dan asrama tidak ada dikarenakan kebanyakan siswa di MTS Nur Syahadah tempat tinggalnya tidak jauh dari MTS tersebut. Ada baiknya ketiga layanan tersebut ada agar memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan. Contohnya kegiatan di luar sekolah seperti perlombaan dilakukan di sekolah lain. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidik sampai mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan. Adapun tujuannya yaitu 1. Memungkinkan organisasi dan mempertahankan tenaga kerja yang baik dipercaya memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur rekrutmen dan seleksi yang ketat. 4. Mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen yang tinggi. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga pendidik di MTS Nur Syahadah ini hanya satu yang PNS dan selebihnya guru honor. Ada juga bagian TU dari SMA. Guru MTS Nur Syahadah ini kebanyakan dari IAIN STS Jambi yang sekarang menjadi UIN STS Jambi dan IAIN Imam Bonjol Padang dan juga UNJA. Mata pelajaran yang dianut guru di MTS Nur Syahadah ini 1 orang ada 2 mapel atau lebih, mungkin dikarenakan kurangnya tenaga kependidikan. Guru yang ada di MTS ini hanya 9 orang. Seharusnya dalam standar nasional pendidikan yang mana manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan ini yang mana gurunya harus sesuai dengan mapel tersebut agar sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Tujuan 1.
menciptakan sekolah yang bersih dan rapi, indah sehingga menyenangkan. 2. Tersedianya sarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Prinsip 1. Pencapaian tujuan yaitu kondisi harus selalu dalam kondisi siap pakai. 2. Prinsip efisiensi yaitu memakainya harus hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. 3. Prinsip administratif yaitu harus memperhatikan peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. 5. Prinsip kekohesifan. Selanjutnya, sarana dan prasarana di MTS Nurul Saada sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah pada tempatnya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan sekolah. Tujuan manajemen keuangan untuk memperoleh dan mencari peluang sumber pendanaan sekolah. Manajemen keuangan di MTS Nurul Saada didapatkan dari infak siswa dan dari dana BOS. Dana itu semua dilakukan dengan transparan.